Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen DR Teguh Trianton selaku pembimbing makul bahasa Indonesia 1 MPIB dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai puisi tentang berjudul menganalisis karya puisi dengan mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya seni adalah sebuah hasil karya cipta seseorang yang berpikir kritis untuk menciptakan suatu kalimat yang dapat menyentuh hati seseorang dengan cara membaca saja. Setiap manusia memiliki perasaan yang selalu menyertai dalam lingkungan sekitarnya. Seperti halnya kita jatuh dari sepeda dan pasti akan merasakan sakit. Sebagai mahasiswa Indonesia, sudah sepatutnya kita menyadari bahwa sebuah karya sastra adalah suatu yang sangat kaya dengan makna. Karya harus dapat dipahami agar dapat diketahui makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, makna ini hadir untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah karya puisi yang saya kutip dari buku berjudul Biang Lala karya Abdul Wahid BS, yang di dalamnya banyak mengandung sajak-sajak puisi yang indah dan menyentuh hati. Adapun puisi yang saya kutip adalah yang sudah berada di samping itu berjudul adalah Udara, yang dikutip dari karya Abdul Wahid PS. Menurut Prof. Dr. Mutsal Edson dari bukunya yang berjudul Memahami Puisi, beliau mengemukakan 3 pendapat tentang memahami puisi dari unsur fisiknya. Yang pertama adalah memperhatikan judul, yang kedua adalah melihat kata-kata yang dominan, yang ketiga selalu makna yang terkandung. Ternyata dalam memahami puisi tidaklah hanya dapat dilakukan dengan peninjauan unsur fisiknya saja, melainkan ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami. Menurut Herman J. Walujon dalam bukunya Teori dan Aspirasi, dia mengungkapkan pendapat ada 4 unsur hakikat puisi, yakni pertama itu tema. Tema adalah, menurutnya tema adalah gagasan suatu puisi atau yang menghidupi puisi. Dalam puisi ini terlihat bagaimana kecintaan terhadap udara segar yang selalu ia hirup setiap saat dan setiap waktunya. Tokoh menyadari begitu besarnya manfaat udara dalam kehidupan ini, dan tampaknya maka dunia ini akan mati. Dalam bait di samping, tokoh meyakini begitu besar manfaat udara bagi berkelangsungan hidup manusia, karena manusia selalu bernapas setiap saat dan setiap waktunya, mengibaratkan bahwa udara selalu bersama kita, selalu menemani kita dan cinta terhadap kita. Dalam puisi tersebut jelas bahwa tema yang terkandung di dalamnya adalah kecintaan terhadap alam. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Perasaan ini adalah keadaan jiwa penyair ketika menciptakan puisi tersebut menurut Herman. Penyair menggambarkan terciptanya puisi di samping dilandasi dengan kecintaan terhadap alam yang selalu memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia yang penuh lika-liku dan penuh perasaan. Hadir pada puisi tersebut adalah kesyukuran dan kebahagiaan atas seseorang bisa hidup nyaman dengan udara yang segar.
Dalam bait tersebut pula penyair mengungkapkan perasaan terhadap lingkungan sekitar dengan menulis kalimat cinta mengenal dirimu. Dengan satu konteks kita dapat memahami bahwa cinta bermakna sangat dalam, yang berarti suatu yang memahami sebuah perjalanan hidup dimanapun, yang menemani sebuah perjalanan hidup dimanapun dan kapanpun itu. Dengan demikian, makna perasaan yang terdapat pada artikel tersebut yaitu mencintai. Yang ketiga adalah nada dan suasana. Menurut Herman, sikap penyair terhadap pembaca disebut nada. Sedangkan suasana adalah perasaan yang dirasakan pembaca setelah membaca sebuah puisi. Puisi yang berjudul Nada tersebut mengibarkan seseorang yang berada dalam suasana yang penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan dunia yang begitu indah dan setiap apa yang diciptakan mengandung manfaat bagi siapapun yang ingin memanfaatkannya. Dalam bait di samping, nada dan suasana harus dilakukan pembaca dengan kelugasan dan penuh penghayatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suasana dengan penuh keresahan karena tidak ingin berpisah dengan udara yang segar yang selalu penyair hirup setiap waktu dan setiap saatnya. Yang keempat adalah amanat. Amanat menurut Rusiana ialah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Dan telah jelas bahwa amanat yang disampaikan dalam puisi ini adalah untuk selalu menjaga lingkungan dengan baik. Itu dapat dilihat dari bait di atas bagaimana penulis menjelaskan dengan bahasa senapas tarikan meronta, itu menjelaskan makna makhluk yang selalu menarik nafas, yang tidak pernah henti, tiada henti, membutuhkan setiap saat bagai fata morgana. Ketika seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang diinginkan tetapi sulit dia dapatkan atau sulit dicapai, maka akan terkapar lemas, akan putus asa, akan lesuh karena tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan akan berujung kepada kematian. Kesimpulannya, setelah menelaah beberapa sajak di atas, di samping menyimpulkan bahwa puisi begitu mengagumi dengan makna yang sangat berguna bagi kita dalam memenuhi kehidupan. Mengkaji tema perasaan, nada, suasana, dan amanat itu sangatlah perlu bagi para mahasiswa karena makna yang terdapat dalam suatu puisi bisa menimbulkan dampak yang begitu positif bagi diri sendiri maupun orang lain, khususnya diri sendiri, yaitu karakter atau sikap moral yang nilai yang diambil dari sebuah puisi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengaplikasi moral yang terdapat dalam puisi tersebut, maka orang lain pun akan rasa senang dengan kita karena kita memiliki moral yang amat baik dan tertata. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, segala sesuatu apa yang kalian dengar dan kalian baca, kalian lihat, itu adalah pendidikan bagi kalian. Jadi tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.